Oke, baik, selamat bertemu kembali di pembahasan struktur data. Pada pembahasan kali ini kita di pertemuan ke-13, yaitu tentang pembahasan materi, yaitu tree atau yang disebut dengan pohon. Dan bisa kita lihat pengantar dari tree ini atau pohon ini yang disebut dengan salah satu bentuk struktur data tidak linear. Kenapa dikatakan tidak linear? Karena pohon ataupun tree ini memiliki cabang dengan tersendiri ataupun tidak sistematis atau linear dalam membentuk sebuah cabang, ataupun yang bersifat hierarki, hubungan one to many berdiri sendiri. Dia hanya yang memberikan akar lalu bercabang terus. Jadi dia akan tidak ada umpan balik ataupun hubungan dengan data yang sebelumnya atau dengan akar ataupun dengan data yang sebelumnya. Jadi dia akan mengembang terus. Dia hanya memberikan, dia hanya memberikan, tidak menerima. Makanya dikatakan hubungan one to many, tersendiri dan dikembangkan dan berkembang dan bercabang lagi, seperti itu antara elemen-elemen yang lain. Jadi misalnya terbentuk akar seperti ini, misalnya akar pohon, kemudian pohon ini dikatakan one, hanya sendiri. Lalu setelah dilakukan perkembangan bercabang. Ini yang disebut dengan many, jadi bercabang terus. Dia hanya memberikan, menghasilkan. Namun dari cabang ini tidak kembali lagi ke tunggalnya ini untuk melakukan umpan balik, untuk umpan balik. Jadi itulah contoh daripada yang disebut dengan tidak linear. Kemudian tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan node dengan elemen khusus yang disebut dengan root. Jadi ada beberapa kumpulan node, contohnya seperti ini. Node ini disebut node, yang ini disebut dengan node, ini yang disebut dengan data ataupun cabang. Jadi bercabang, lagi cabang di sini, ada node-nya. Sini ada node, kemudian dia bercabang sini, itu juga seterusnya. Itu adalah yang disebutkan tree, bisa didefinisikan sebagai kumpulan simple node dengan elemen khusus yang disebut dengan root. Jadi akar. Kemudian yang kedua, pohon bisa kita lihat, bisa kita umpamakan dengan pohon biasa seperti yang kita lihat di misalnya di hutan ataupun di mana saja. Di situ ada pohon, ini contoh pohon durian contohnya. Pohon durian ini dia hanya memberikan satu batang, sehingga setelah dia berkembang akan memberikan cabang dan berbeda-beda. Makanya dikatakan tadi one to many. Jadi dia one sendiri, lalu cabangnya itu berbeda-beda ataupun bercabang sebanyak mungkin, gitu. Itu maksud daripada tree ini. Jadi tentukan dulu akar itu disebut dengan one dan many itu disebut dengan cabang. Kemudian dapat kita lihat dengan pohon seperti ini, pohon ini ada juga yang bercabang seperti ini. Jadi berbeda-beda. Jadi dengan intinya akar hanya satu dan cabang itu berbeda-beda. Itu juga ini, cabangnya berbeda-beda. Kalau kelapa kan pasti cabangnya berbeda-beda. Tetap pokoknya sama, akarnya tetap ada. Kemudian dapat kita lihat di sini contoh penggunaan tree silsilah, contohnya dalam silsilah keluarga. Mungkin kita pernah dengar silsilah keluarga itu mulai dari keturunan pertama, kedua akan menghasilkan lagi anaknya, dan ketiga dan seterusnya. Di sini akar bisa kita katakan akar di sini adalah Tony. Tony ini akan membentuk ataupun memiliki anak sebanyak 2, yaitu Roni dan Budi, sebanyak 2. Lalu Roni ini akan menikah, contohnya akan menikah, kemudian tidak menghasilkan anak, tidak ada anak, tidak mempunyai anak. Maka Budi ini, anak yang kedua ini Budi
itu akan menghasilkan anak sebanyak 3, yaitu Rudi dan Dodi dan Doni. Kemudian menghasilkan anak yang 3, namun yang Dodi dan Doni ini belum memiliki anak, ya. Maka yang Rudi ini memiliki anak 2, yaitu Badu dan Ucok. Jadi ada silsilah ya, keluarga. Seperti itulah pokok ataupun percabangan yang disebut dengan tree. Jadi pertanyaan kita, di mana lah dia percabangan di dalam komputer ataupun di dalam struktur data itu, di dalam bahasa pemrograman itu ada sistem pengambilan keputusan. Ya. Misalnya dikatakan itu logika seleksi, bisa kita gunakan ya. Berarti jika Tony jika Tony akar ya, ini akar Tony. Jika Tony sama dengan ya, Tony adalah memiliki anak ya, dengan Roni. Jadi kita bisa memilih yang namanya Tony ini ya, maka itu berakar menjadi 2, yaitu Roni dan Budi. Ya, sama halnya kalau misalnya di NPM itu kita buat ketik nama, berarti memiliki beberapa isi daripada NPM itu ya, seperti itu. Itu ya seru yang Budi memiliki anak ya. Jika Budi ya diberitakan Dodi ya, jika Budi ya melakukan pesta pernikahan Dodi ataupun menikahkan si Rudi, maka itu Rudi akan memiliki anak sebanyak 2, yaitu Badu dan Ucok. Jadi misalnya Tony akan menikah lalu memiliki anak Roni dan Budi. Kemudian Tony akan memiliki keturunan, yaitu dari Budi, Rudi dan Doni dan Dodi. Seperti itulah silsilah keluarga. Begitu juga seterusnya ya, bisa kita lihat di sini. Akar. Nah, kita lihat di sini adalah akar. Kemudian ini yang disebut dengan cabang. Ini disebut dengan cabang, ini cabangnya semua. Ini adalah akar. Jadi di sini tidak bercabang. Kenapa tidak bercabang? Karena itu adalah tidak memiliki anak yang bercabang. Jadi yang di garis ataupun di blok merah ini itu yang disebut dengan cabang. Kemudian daun, ya ada daun. Ini daun. Yang terakhir ini adalah daun. Yang ini badan cabang. Ini bercabang semua, ini cabang. Ini daun. Jadi yang paling terakhir itu daun. Jadi ingat, akar, cabang, dan daun. Jadi dia akan membentuk akar dulu, baru cabang, baru daun. Kemudian bisa kita lihat levelnya di sini. Level 1 43. Ya, level 2 64. Level 3 89. Ini level 3, level 1. Nah, level 1 dan ini level 1. Level 2 ini 64. Level 3 antara 56 dan 89. Berarti level 4, 47 dan 59. Kita lihat prosesnya. Nah, pertama dia akan memulai sebelah kiri. Ingat, kalau tree itu dia akan menyelesaikan dari sebelah kiri. Dia menyelesaikan sebelah kiri, kemudian lanjut lagi dia ke sebelah kiri. Sebelah kiri lagi ke 20, lanjut lagi dia ke mentok ya. Ini membentuk daun tapi karena tidak memiliki daun ya, maka dilanjutkan lagi dari 20 ke 28 ya, 20 ke 28. Kemudian lanjut lagi ke daun yang pertama dan yang kedua ya, kemudian tidak memiliki daun yang memiliki akar. Kemudian selanjutnya dia kembali lagi ya, ke 31 ke 40, kemudian 40 ke 33, baru 33 ke akar pertama, ke akar yang kedua, kemudian baru akarnya ke 40 kembali. Begitu juga lalu selesaikan sebelah kiri. Setelah diselesaikan sebelah kiri, baru kita masuk ke sebelah kanan. Sebelah kanan ya dari 43 64, kemudian 64 56, kemudian 47, kemudian 59 ya, 47 akar, kemudian masuk ke akar yang kedua, baru kembali lagi ke 56 dan 59, masuk
lagi ke akar pertama ke kiri dan ke kanan, kemudian masuk lagi ke 64 ke 89, dan kemudian kanan ke kiri ke kanan, dan selesai ya. Jadi ingat, prosesnya itu dimulai dari kiri lalu ke kanan, baru kanan ke kiri ya, baru kanan kiri, baru ke kanan lagi kembali ya. Jadi di sini ada dua akar ya, ada dua cabang. Kemudian bisa kita lihat di sini binari teri pohon, yaitu pohon yang setiap simpul notnya paling banyak mempunyai dua buah pohon ya. Jadi artinya hanya paling banyak memiliki satu atau dua ya, satu atau dua banyak, itu binari teri. Kemudian ada ya 3 urutan dasar, yaitu dapat digunakan untuk mengunjungi, yaitu pohon pre-order, cetak is not yang kunjungi left lead ataupun kunjungan right shift ya, right seal. Kemudian begitu juga yang seterusnya, in order, kemudian post order. Jadi pre-order ya, pre-order dapat kita lihat contohnya di sini, simpul yang berisikan informasi. Ini ungkapan aritmatika pertama adalah aritmatik pertama kali ya, kemudian dimulai dari tambah baru A ini kembali lagi ke tanda bagi baru kembali lagi ke B baru C ya. Sehingga nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, itu yang pertama untuk pre-order ya, sampai ke F ya, pre-order. Kalau di in order ya, A tambah B dibagi dengan, jadi dia akan memulai perbedaan, tapi tadi pre-order itu mulai dari sini ke sini, kemudian ke sini ya, kemudian ke sini ya, ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Jadi ini tadi pertama pre-order mulai dari tanda kali, kemudian tambah, kemudian masuk ke A ya, kemudian kembali ke tanda ini, tanda bagi, kemudian bagi masuk ke C ya, ke B, baru ke balik ke bagi ke C, ini telurnya ya. Kemudian setelah itu baru kembali lagi ke D ya, kembali lagi ke D ya, kembali lagi setelah masuk ke C baru kembali lagi ke D ya, D, kemudian dari C ke D, baru bukan dari operator dulu masukkan ke kurang, tanda kurang, kemudian masuk ke D, baru masuk ke kali, masuk ke kali, baru masuk ke E, baru masuk ke F ya, makanya itu hasilnya. Nah, jadi kalau misalnya in order itu berarti dari yang mulai dari A, dari belakang, dari A, dari sini, dari A, kemudian tambah, kemudian masuk ke B, masuk ke tambah, dan masuk ke B, masuk ke B, kemudian langsung ke bagi, langsung ke C, kemudian langsung ke kali, langsung ke kali, ke D, langsung ke ya, ke C, langsung ke kali, berarti langsung ke D ya, langsung ke D, baru langsung ke kurang, baru masuk ke E, baru masuk ke kali, baru masuk ke F ya, ini jalurnya seperti ini. Jadi dia akan memulai dari karakter ya, dari karakter. Tadi start ini dia mengutamakan ya, kalau pre-order dia mengutamakan operator kan kali, tambah, kemudian bagi. Tapi kalau dia karakter berarti dari A, B, C. Dia mengutamakan A, B, C. Itulah perbedaan antara pre-order dengan in-order. Dia memulai dari karakter ya, atau huruf. Kemudian selanjutnya post order. Post order dimulai dari dia melakukan pengelompokan ya, pengelompokan seperti ini. Misalnya dari A, B, C ya, A, B, C.
sudah baru langsung ke bagi, kembali ke bagi. Jadi satu cabang ini dia akan menyelesaikan sekaligus daunnya, sekaligus ada 3, berarti langsung bagi. Kemudian baru masuk ke tambang, baru masuk ke DF-nya, berarti tambah ke sini, kemudian dari sini DF, baru kali, baru kurang, baru kali. Seperti itulah perbedaan dari ungkapan aritmatik yang disebut dengan pohon linear. Kita lihat di sini, ya ini hasilnya. Oke, selanjutnya ini kunjungan pre-order sudah jelas. Ini contoh programnya, bisa dicoba. Ini nanti hasilnya seperti berikut ini. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan saya harapkan tetap belajar. Semoga Anda menjadi mahasiswa yang sukses. Selamat siang.